بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti wafat 911 Hijriah. Kita sudah sampai pada hadis 1701. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala baraka memberikan berkah ma bainal arish, antara kota Arish wal Furat, sampai sungai Efrat. Kota Arish ini satu kota di Syam. Wa khassa, dan Allah mengkhususkan Filastina, negara Palestina, bit taqdis, dengan kesucian. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi bahwasanya fadilah Palestina itu ada, itu kita bisa temukan dalilnya dalam Al-Quran. Cukup bagi kita ayat tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekitar Masjidil Aqsa. Maka ini tempat yang disebutkan tadi termasuknya. 1702, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala ba'athani, mengutus saya, rahmatan, sebagai rahmat, muhdah, yang dihadiahkan. Bu'ithtu, aku diutus, biraf'i qaumin, untuk mengangkat derajatnya suatu kaum, yaitu orang-orang yang beriman, wa khafdi akharin, dan merendahkan kelompok yang lain, yaitu orang-orang kafir. Hadis ini dhaif meskipun isinya sahih, bahwasanya Nabi itu diutus sebagai rahmat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu, wahai Nabi, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Surah Al-Isra, surah Al-Anbiya ayat 107. Kemudian raf'i qaumin, orang-orang yang beriman kepada Nabi diangkat derajatnya. Dan ini benar, orang-orang beriman diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia diberikan kemenangan, kejayaan. Kalau mereka taat kepada Allah, di akhirat masuk surga. 1703, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala banal firdaus, telah membangun surga Firdaus, surga paling tinggi, biyadih, dengan tangan Allah. Wa hadharaha, dan mencegah surga Firdaus, an kulli musyrik, dari setiap orang musyrik, tidak mungkin masuk ke dalamnya. Wa an kulli mudmin, dan dari setiap orang yang selalu menenggak, khamrin, minuman keras, sikirin, yang selalu mabuk-mabukan. Hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini menunjukkan fadilah surga Firdaus. Tetapi hadis yang sahih tentang fadilah surga Firdaus sudah cukup bagi kita. Ada hadisnya bahwasanya dia adalah surga paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fasaluhu al-firdausa." Kalau kalian itu minta kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Karena fa'innahu awsatul jannah. Dia adalah surga terbaik, wa alal jannah, surga tertinggi, wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya ada singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Kemudian 1704, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala tajawaza, memaafkan, li ummati, untuk umatku, amma haddatsat bihi, dari segala yang diucapkan dengannya, anfusaha, kepada hatinya. Jadi maksudnya yang terbersit dalam hati dimaafkan. Malam tatakallam, selama belum diucapkan bihi, dengannya,
au ta'mal bihi, atau selama belum melakukannya. Hadis ini derajatnya sahih muttafaqun alaih. Jadi bisikan-bisikan hati yang dimunculkan oleh setan, kadang-kadang muncul pertanyaan dalam hati, ya. Ini alam semesta ini yang menciptakan Allah. Terus Allah itu siapa yang menciptakan? Nah, itu bisikan dari setan. Kalau muncul seperti itu selama belum kita ucapkan itu masih dimaafkan. Karena itu jangan dilanjutkan dengan bertanya. Saya bertanya, Pak, apa pertanyaannya? Siapa yang menciptakan Allah? Nah, nggak boleh begitu. Selama masih muncul dalam hati dan kita berusaha untuk melenyapkan, nah, maka tidak ada masalah. Kalau sudah kita ucapkan, nah itu yang dilarang. Demikian juga misalnya dalam kasus fikih, seseorang marah kepada istrinya, kemudian berkata dalam hatinya, nanti akan saya cerai istri saya. Nah, begitu sampai rumah ternyata disambut dengan teh hangat, marahnya hilang. Akhirnya tidak jadi mencerai. Itu belum sah cerai. Kenapa? Baru dalam hati. Dalam perjalanan dia marah. Karena nelpon istrinya nggak diangkat-angkat. Wah, saya pulang ke rumah, begitu buka pintu langsung, kamu saya cerai. Tapi ternyata kayak teh hangat rasanya, nasunya. 17:05. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tajawaza, memaafkan li, gara-gara saya atau karena saya. Siapa yang dimaafkan? An ummati, umat saya. Yang dimaafkan tiga hal. Al-khata', salah yang tidak disengaja. Wan nisyan, lupa. Wa mastukrihu alaih, dan segala yang mereka dipaksa terhadapnya. Hadis ini sahih. Menunjukkan rahmat Allah kepada umat Islam. Dan rahmat Allah ini sebabnya karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Sehingga Allah berikan rahmat kepada umat beliau karena Allah mencintai Nabi SAW. Mastukrihu, segala yang dibenci, apa dipaksa, ini dimaafkan. Misalnya seseorang dipaksa, kamu harus ceraikan istrimu. Kalau tidak, kamu saya tembak. Ini tembak sudah ditodongkan di kepala dia. Nah, maka dia terpaksa mengatakan, saya ceraikan istri saya. Itu cerainya tidak sah. Kenapa? Karena tajawaza, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya jujur ya, orang seperti itu ada dua pembahasan di antara para ulama. Satu, dia dosa atau tidak. Nah, ini sepakat tidak ada dosa karena dipaksa. Orang diperkosa, sepakat ulama, tidak ada dosa karena dia dipaksa. Tapi masalah yang lain yang diperselisihkan adalah apakah hukumnya berlaku atau tidak. Dipaksa mencerai. Dia mengatakan, baik saya ceraikan. Apakah berlaku hukum cerai atau tidak? Nah, di situ diperselisihkan ulama. Dosanya jelas tidak, karena dia dipaksa. Tetapi, apakah berlaku cerai atau tidak? Nah, di situ mayoritas ulama berpendapat tidak terjadi cerai, tapi sebagian kecil ulama berpendapat tetap terjadi cerai. 17:06. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tasaddaqa, sudah bersedekah bi fitri Ramadan, dengan berbuka pada bulan Ramadan, ala maridi ummati, untuk orang sakit di antara umatku, wa musafiriha, dan orang musafir di antara umatku. Hadis ini dhaif tetapi maknanya sahih sesuai dengan ayat Quran. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar boleh tidak puasa, terus mengganti pada hari yang lain. Nah, di sini marid ini menurut mayoritas ulama ini bukan semua sakit, tapi sakit yang menyebabkan keberatan untuk puasa. Karena orang sakit butuh makan, butuh obat. Nah, ketika dia memerlukan makan dan obat dan tidak bisa ditinggalkan dengan sebab puasa, maka ini jadi udzur. Jadi udzurnya itu sebabnya apa? Sebabnya ini, dia butuh makan, dia butuh obat. Kalau obatnya bisa ditunda sebelum sahur sama pas buka puasa. Nah, maka kalau sakitnya ringan dan bisa diakali begitu, ya jangan buka puasa. Karena itu pendapat Ibnu Sirin yang mengatakan maridun ini sakit secara mutlak, ini pendapat yang lemah. Kalau pakai teori Ibnu Sirin, orang panu itu boleh tidak puasa Ramadan. Karena sakit secara mutlak, panu ya sakit. Nah, ini pendapat yang sungguh aneh. 17:07. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tasaddaqa, telah bersedekah alaikum kepada kalian inda wafatikum,
pada saat kematian kalian bithuluthi amwalikum dengan sepertiga dari harta kalian. Maksudnya boleh diwasiatkan. Wa ja'ala dzalika Allah menjadikan hal itu ziyadatan lakum sebagai tambahan untuk kalian fi a'malikum dalam harta amal-amal kalian. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Maksudnya orang yang mati diizinkan oleh Allah untuk berwasiat sebelum matinya bersedekah sepertiga dari hartanya. Tujuannya supaya dia masih punya pahala. Orang sudah mati kan sudah nggak bisa beramal, nggak ada pahala lagi. Nah, maka sebelum dia mati dia wasiat dulu. Nanti kalau saya mati seperti harta saya untuk pesantren atau untuk masjid. Nah, itu supaya nambah pahala. Maka karena ini sudah diizinkan oleh Allah, tasaddaqa, Allah sudah berikan, maka ini ahli waris tidak bisa menolak. Wah, Bapak ini gimana? Kita ya butuh duit nih, Pak. Wasiat kemudian dicoret. Oh, nggak bisa. Wasiat itu dimenangkan dari keinginan ahli waris. Makanya ahli waris itu tidak bisa membagi warisan kecuali satu, utang mayit sudah dibereskan. Dua, wasiat sudah dibereskan. Bahwasanya bapaknya itu kurang bagus kepada anak-anaknya karena ternyata anaknya 11, hartanya cuma satu rumah. Disuruh sedekah wakaf sepertiga, wah menyusahkan, yaitu berarti bapak kurang bagus pemikirannya, betul itu. Tapi yang namanya wasiat ya harus ditunaikan. Karena itu kalau mengetahui bapak mau berwasiat seperti itu ya sebelum mati diberitahu, wah jangan wasiat begini Pak, ini kita kesusahan kayak begini nih. Jumlah anak 11, rumahnya cuma satu, diwakafkan sepertiga, kita pakai 2/3. Memang kayak roti bisa dipotong. Ya. Kalau roti bisa dipotong gampang, ini rumah nggak bisa dipotong, susah. Karena itu untuk bapak-bapak yang mau wasiat juga perlu mempertimbangkan masalah itu ya. Jangan asal wasiat, lihat kondisi bagaimana keturunannya. 1708. Inna Allah sesungguhnya Allah Ja'ala meletakkan al-haqqa kebenaran ala lisani Umar pada lidahnya Sayyidina Umar wa qalbihi dan pada hatinya. Hadis ini sahih menunjukkan fadilah Sayyidina Umar kalau ngomong biasanya benar, hatinya ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling gampang untuk kasus ini apa? Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Al-Muwatta lil Imam Malik. Muwatta al-Imam. Ini Muwatta. Nah ini Muwatta Malik. Sayyidina Umar bertanya kepada seseorang, kamu namanya siapa? Nama saya Barabi. Bapakmu siapa? Bapak saya Ogor. Kamu dari kampung mana? Kampung kebakaran. Rumahmu di desa apa? Desa panasnya api. Ini memang namanya gitu-gitu, Pak. Ini sebenarnya nggak usah diterjemahkan, gitu. Kayak Boyolali itu ya, bukan berarti ada Boyo yang lupa, bukan ya. Ya Boyolali itu nama. Ini namanya memang kebetulan gini terus. Dusunnya dusun apa? Dusun yang mempunyai jilatan api yang dahsyat. Sayyidina Umar mengatakan, Adrik ahlak. Kalau begitu kamu pulang sekarang kamu. Faqad ihtaraku. Mereka udah kebakaran di rumah. Ternyata betul pulang itu kebakaran. Nah, ini perkataan Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar tidak tahu kondisi kampungnya. Tapi melihat, wah, lah kok namanya kayak gini semuanya. Wah, ini udah kebakaran ini. Nah, ini sesuai dengan firasat. Ini kebenaran yang diletakkan pada lidahnya Sayyidina Umar. Nah, untuk bisa gini caranya gimana? Caranya adalah kita menjaga lidah dan hati dari semua keburukan. Ketika lidah kita bersih dari keburukan, kemudian hati bersih dari keburukan, maka disitulah Allah akan berikan sinar firasat sehingga menjadi orang yang punya mata hati. 1709. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala menjadikan ma yakhruj apa yang keluar min ibni Adam dari manusia, maksudnya tai dan kencing. Masalah sebagai perumpamaan lid dunya bagi dunia yang fana ini. Maksudnya gimana? Maksudnya makanan itu beraneka ragam, warnanya macam-macam, indah-indah. Tapi kalau sudah masuk perut nanti keluar jadinya sama, keluarnya jelek banget. Niki napa niki? Teh napa napa?
Mau teh, mau kopi, mau apapun, kalau sudah masuk perut, keluarnya kuning, nggak ada yang merah, nggak ada, kuning. Dan baunya dicoba sendiri, nggak usah tanya. Baunya wangi, nopo teh, nopo kopi, guys, nggak usah tanya. Dan ini ada sababul wurudnya. Ini sahabat Nabi bernama Dohak, ini ditanya oleh Nabi, kamu sehari-hari makannya apa? Saya makannya, alhamdulillah, daging, minuman susu. Ini kan berarti termasuk orang cukup kaya nih. Nah, maka ditanya lagi oleh Nabi, terus setelah dimakan jadi apa? Maka dia menjawab, menjadi sesuatu yang Anda sudah tahu, wahai Rasulullah. Enggak perlu dijawab karena sudah tahu. Nah, kemudian beliau menyampaikan hadis ini. Sesungguhnya Allah menjadikan TA1 yang keluar dari manusia itu seperumpamaan bagi dunia. Jadi dunia itu seindah apapun, nanti akhirnya akan hancur lebur. Kalau sudah hari kiamat, sudah habis. Secantik apapun wanita, kalau sudah tua, ya hilang cantiknya. Kalau sudah dikubur, jadi rusak di dalam tanahnya, ya, di dalam kuburannya. Nggak ada cantik lagi, nggak ada. 17:10. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala dunia, menjadikan dunia ini kullaha, seluruhnya qalilan, sedikit. Ma baqiya minha, tidaklah tersisa dari dunia illal qalil, kecuali juga sedikit. Katsaqab, seperti thaqab. Thaqab itu adalah telaga, ya, ghadir. Syuriba safwuhu, yang sudah diminum bagian jernihnya, wa baqiya kadaruhu, dan tersisa bagian keruhnya. Hadis ini sahih. Jadi dunia yang kita sedang hidup padanya ini tersisa sedikit. Sebagaimana tersisanya air telaga yang sudah diambil airnya bagian atas sehingga tersisa bawahnya yang kotor itu. Ini maksudnya kalau dibandingkan dari awal penciptaan dunia, dari awal dulu. Nah, sayangnya kita nggak ngerti Allah menciptakan dunia ini dulu tahun berapa kita nggak ngerti. Kalau kita ngerti ya bisa memperkirakan apa hari kiamat, tapi kita nggak ngerti. Intinya sekarang ini tersisa dunia tinggal sedikit kalau dibandingkan dengan apa yang sudah lewat dari usia dunia ini. Dan dunia ini seberapapun banyak, kata Nabi qalil, itu adalah sedikit. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah perbekalan dunia, kesenangan dunia itu adalah sedikit. Jadi 1 triliun itu sedikit. Bahkan seluruh isi dunia apa? Sedikit. Kenapa kok disebut sedikit oleh Allah? Padahal 1 triliun kan banyak. Disebut sedikit karena pasti akan hancur binasa. Dan tidak ada nilainya di akhirat kelak sama sekali. 17:11. Innallaha, sesungguhnya Allah Ja'ala menjadikan hada sya'ra, penandaan ini, ya. Sya'ar itu adalah penandaan binatang hadiyu yang akan disembelih oleh orang-orang haji. Pernah melakukan belum? Kalau belum saya jelaskan. Orang haji ketika membawa unta untuk disembelih nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu supaya unta ini tidak diganggu orang selama perjalanan, maka caranya dikasih tanda. Tandanya apa? Punuknya itu ditusuk dengan senjata tajam, akan keluar darah. Ketika keluar darah, kemudian diusap-usapkan pada punuk tadi. Nah, nanti orang melihat, oh ini punuknya ada darahnya, ini berarti untanya orang haji. Nggak ada yang berani mencegat di tengah jalan. Perampok nggak berani. Kenapa? Khawatir kualat. Nih. Nah, itulah yang disebut sebagai asyar. Maka di sini Innallaha ja'ala hadza syar, Allah menjadikan penandaan terhadap binatang hadiyu itu nusukan sebagai satu amalan manasik haji. Wa sayaj'aluhu dzalimun, besok orang-orang zalim akan menjadikannya nakalan, sebagai siksaan kepada orang yang dizalimi. Dan ini sudah terjadi, meskipun hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Banyak orang masuk penjara, kemudian dikeprui, dikemplengi, sampai akhirnya apa? Kamplengi, sampai akhirnya berdarah-darah, matanya ada yang copot dan sebagainya. Nah, itu gara-gara apa? Mereka zalim sehingga memperlakukan manusia tidak seperti memperlakukan sewajarnya manusia, tapi diperlakukan seperti binatang tadi, binatang yang akan disembelih. 17:12. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala menjadikan likulli nabiyyin, untuk setiap nabi, syahwatan, memiliki syahwat. Syahwat itu sesuatu yang disukai. Wa inna syahwati, dan sesungguhnya syahwatku, fi qiyamil lail, dalam tahajud qiyamul lail. Makanya wajar kalau Nabi tahajud itu rakaat pertama Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah.
Kalau kita kan ikhlas, 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 kul, 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 kan ya. Karena syahwat kita dimakan minum, bukan tahajud. Ya. Idza kumta, kalau kamu berdiri, oh idza kumtu ya. Idza kumtu, kalau saya lagi tahajud, fala yusalliyanna, maka janganlah salat ahadun seorang pun khalfi di belakang saya. Kenapa? Enggak akan kuat. Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala likulli nabiyyin, menjadikan untuk setiap nabi tu'matan, ada rezeki. Wa inna tu'mati, dan sesungguhnya rezeki saya hadal khumus, yaitu seperlima dari rampasan perang ya. Jadi kalau ada perang, seperlimanya diambil dulu kasihkan Nabi. Baru sisanya dibagi untuk pasukan perang. Fa'idha kubittu, maka kalau saya sudah mati, fahuwa, maka khumus itu liwulatil amri, untuk para pemimpin, para khalifah mimba'di sepeninggalku. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih, bahwasanya khumus itu memang hak Nabi SAW berdasarkan ayat Quran. Qulil anfalu lillahi war rasul. Ala annama ghanimtum min syai'in falillahi khumusahu walir rasul. Jadi khumus untuk Nabi. Nabi wafat, khumus siapa yang mengatur? Yang mengatur Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bukan berarti liwulatil amri, untuk para pemimpin itu berarti hak mereka untuk foya-foya, bukan. Tapi mereka hanya berhak mengurusi saja. Mereka mengurusi seperti Nabi dulu mengurusi kayak apa. Jadi yang sebagai bendaharanya atau yang berhak untuk mengatur harta tadi, itu siapa? Mengelolanya siapa? Amirul Mukminin langsung, tidak diserahkan kepada yang lain. 17-13. Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala ja'ala, menjadikan lil ma'rufi, untuk kebaikan-kebaikan, wujuhan, beberapa jamaah min khalqihi, dari makhluknya. Jadi maksudnya ada orang-orang yang diciptakan oleh Allah sebagai orang-orang pelaku kebaikan-kebaikan. Habbaba, Allah mencintakan ilaihim, kepada mereka, al-ma'rufa, kebaikan, sehingga mereka suka berbuat baik. Wa habbaba ilaihim, dan Allah mencintakan kepada mereka fi'alahu, perbuatan baik, melakukan kebaikan tersebut. Wa wajjaha, dan Allah mengarahkan tullabal ma'ruf, orang-orang yang mencari kebaikan tersebut, ilaihim, kepada mereka. Wa yassara alaihim, Allah mudahkan kepada mereka iqta'ahu, untuk memberikan kebaikan tersebut. Kama yassaral ghaitha, sebagaimana Allah mudahkan hujan, ilal ardil jadbah, ke bumi yang tandus, liyuhyiha, supaya Allah menghidupkan bumi tadi, wa yuhyiya biha ahlah, dan Allah menghidupkan dengannya penduduknya juga. Wa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala lil ma'rufi, menjadikan bagi perbuatan baik itu ada juga musuh-musuh, min khalqih, dari makhluknya Allah. Baghadha ilaihimul ma'ruf, Allah bencikan kepada mereka perbuatan baik tersebut. Wa baghadha ilaihim fi'ala, dan Allah bencikan kepada mereka melakukan perbuatan baik tersebut. Wa hadhara alaihim, dan Allah mencegah atas mereka iqta'ahu, memberikan kebaikan tadi. Jadi mereka enggak mau memberikannya. Kama yahdurul ghaith, sebagaimana Allah mencegah hujan, anil ardil jadbah, dari suatu tanah yang tandus, liyuhlikaha, karena Allah ingin menghancurkan tanah tadi, wa yuhlika biha ahlaha, dan Allah menghancurkan penduduknya dengannya. Wa ma ya'fu, dan apa yang Allah maafkan, aksar, itu lebih banyak. Hadis ini hasan menurut Suyuti, tapi dhaif menurut Al-Albani. Tapi faktanya ya sesuai dengan hadis ini. Ada orang-orang yang diciptakan oleh Allah ahli kebaikan. Misalnya ma'ruf, kebaikan itu apa? Kebaikan itu segala sesuatu yang dianggap baik dalam Islam ini, itu namanya ma'ruf. Maka amal soleh, sholat itu ma'ruf, baca Quran itu ma'ruf, sedekah itu ma'ruf, nahi mungkar itu ma'ruf. Jadi Allah menciptakan orang-orang yang pakar nahi mungkar. Dia berarti adalah lil ma'rufi wujuhan. Dia diciptakan untuk melakukan perbuatan ma'ruf berupa nahi mungkar. Dia suka nahi mungkar. Keadilan itu ma'ruf. Allah menciptakan orang-orang yang suka keadilan. Contohnya misalnya Habib Rizik. Tapi juga Allah menciptakan a'da, musuh-musuh keadilan. Tidak mau adil, maunya semau gue. Maunya pokoknya dia menguasai negara ini. Dikuasai untuk orang-orang tertentu saja. Tidak mau adil diratakan kepada seluruh warganya atau masyarakatnya. Memang seperti itu selalu ada. Sejak dulu sampai hari ini, dan tidak akan berakhir kecuali nanti kalau sudah datang Imam Mahdi rahimahullah ta'ala. 17-14.
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala salama, menjadikan ucapan salam itu tahiyatan sebagai penghormatan li ummatina, untuk umat kita yaitu umat Islam. Wa amanan, dan sebagai keamanan li ahli zimmatina, untuk orang-orang kafir zimmi di antara kita, di antara kami. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi ya isinya tidak salah ya. Memang ucapan salam itu adalah penghormatan sesama kaum muslimin. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kalau untuk orang-orang kafir zimmi, maka itu fungsinya salam adalah untuk keamanan bagi mereka. Karena salam itu artinya apa? Mudah-mudahan keselamatan untuk kamu. Maka kalau kita sudah mengatakan Assalamualaikum kepada orang kafir zimmi, tidak berhak dong kita kemudian membunuh nyawa dia. Kalau kita mengatakan selamat, tiba-tiba menghunus pedang, itu nggak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Nah, kemudian hadis ini memunculkan perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan berarti boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Nih, memulai nggak apa-apa. Pendapat yang lebih bagus adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh orang muslim memulai salam kepada orang kafir. Kalau orang kafir yang memulai salam kepada kita, nah kita jawab. Tapi kalau apa kita yang memulai, nggak boleh. Kenapa? Hadis Nabi yang sahih mengatakan la tabda'uhum bisalam. Jangan memulai mereka dengan ucapan salam. Adapun hadis ini, hadisnya dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah bahwasanya kita boleh memulai salam kepada orang-orang kafir. Dan hadis ini ada sebab kisahnya ya. Abu Umamah ini terkenal sebagai sahabat Nabi yang sering sekali salam dan selalu tidak pernah didahului salam oleh orang. Kalau ketemu pasti dia yang mulai salam. Tapi satu kali kejadian Abu Umamah kalah, yaitu ketika dia disalami oleh orang Yahudi. Biasanya dia yang memulai salam. Kalau ketemu Yahudi, Assalamualaikum. Ya. Ketemu Nasrani, Assalamualaikum. Tapi suatu saat ini Yahudi sembunyi di balik pohon. Di balik pohon atau di balik bangunan. Ya. Begitu Abu Umamah muncul, maka dia langsung keluar dari persembunyian mengucapkan Assalamualaikum. Abu Umamah kaget, tuh kamu kok mendahului saya? Kenapa kamu melakukan ini? Dijawab oleh si Yahudi tadi, saya melihat kamu itu suka salam dan kamu selalu yang memulai. Berarti itu satu fadilah. Nah, saya pengen dapat fadilah itu. Nah, maka saya sengaja sembunyi untuk nunggu kamu di jalan. Nah, maka kata Abu Umamah, saya mendengar hadis dari Nabi ini, Innallah ja'ala salam tahiyatan dan seterusnya tadi. Tapi ini hadisnya apa? Taif tadi. 17:15. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala menjadikan al-barakah, keberkahan, fis sahuri, dalam makan sahur, wal kaili, dan takaran. Hadis ini riwayat Syirazi, derajatnya sahih, belum ada tulisan derajatnya ditulis sendiri ya, sahih. Ini boleh dibaca sahur atau suhur. Kalau dibaca suhur itu berarti perbuatan makan sahurnya. Kalau dibaca sahur itu adalah makanan sahurnya. Memang dua-duanya berkah. Ya. Makanan sahur berkah karena menyebabkan kita kuat sehingga masih bertenaga meskipun puasa. Perbuatan sahur itu juga berkah karena itu diberi pahala. Karena itu adalah sunnah Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang sahih, Allah dan Rasul memberikan salawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini satu fadilah atau berkah. Takaran berkah, maksudnya gimana? Maksudnya sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan kilu ta'amakum yubarak lakum fi. Takarlah makanan kalian supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masak itu ditakar, jangan asal-asalan ya. Masaknya berapa? Lah butuhnya berapa? Dihitung dalam satu rumah ini berapa orang? Oh, orangnya 5. Cukup nggak beras 1 gelas ini? Cukup, ya sudah ditakar 1 gelas. Jadi masak itu jangan asal-asalan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan supaya diberkahi. Karena kalau masak asal-asalan itu tidak berkah. Karena nanti bisa mubazir, gitu. Masaknya terlalu banyak, padahal kebutuhannya hanya 10. Masaknya untuk 20. Akhirnya mubazir dibuang. Akhirnya beras cepat habis. Nah, itu gara-gara tidak ditakar. Itu maksudnya. Bahkan para ulama katakan, untuk ngasih makan kepada hewan, itu juga perlu ditakar supaya berkah. Anak saya itu ngerawat ikan di akuarium gitu, Pak. Kalau ngasih makan itu kadang-kadang langsung jros gitu. Bosok makanannya, nggak ada habis dimakan oleh ikan. Itu nggak berkah. Nah, maka saya ajari, kalau ngasih makan tuh 3 butir saja. Dihitung, 1, 2, 3. Kasih 3 pasti habis. Bahkan rebutan nih, gue. Nah, maka bisa 3 sore, 3 pagi, 3 sore. Ini berkah insya Allah. Lah, nggak habis-habis makanan ikan tadi. 17, 16.
Innallaha sesungguhnya Allah ja'ala menjadikan azab hadhil ummah, siksaan untuk umat Islam ini, fit dunia, di dunia, al-qatla, saling bunuh. Jadi al-qatla di sini maksudnya apa? Saling bunuh sesama kaum muslimin. Nah, itu siksaan Allah kepada umat Islam di dunia ini. Karena itu kita umat Islam ini hadisnya saya, jangan saling bunuh. Saling bunuh ini terjadinya apa? Ini terjadinya gara-gara berpecah belah umat Islam. Berpecah belah itu dilarang dalam Islam, tidak boleh. Kita harus bersatu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegangilah Islam ini dengan berjamaah bersama-sama, bukan dengan berpecah belah. Nah, kalau kita nekat berpecah belah, tidak mau bersatu, akhirnya nanti terjadi siksa Allah, itu saling bunuh antara kaum muslimin. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Okay? Syiah, apa? Dan domba, orang Islamnya itu artinya terkagak itu. Nah, kalau umat Islam diadu domba, maka kalau kita paham itu adalah adu domba, kita jangan melayani. Karena adu domba itu akan terjadi perang ketika dua-duanya panas. A dipanas-panasi panas, B dipanas-panasi panas, perang. Kalau A dipanas-panasi menang tok, ya. Mudeng soalnya, ya. Sing begini ini pasti musuh ini. Nah, maka tidak akan terjadi itu. Karena yang satu panas, yang satunya adu. Tidak akan terjadi. Syiah dengan Sunni yang terjadi perang di beberapa negara itu bisa dikhawatirkan itu adalah karena sebab dipanas-panasi oleh musuh. Karena mereka tahu kalau umat Islam ini bersatu, kekuatannya besar. Nah, mereka menggunakan kondisi umat Islam pecah jadi ahli sunnah dan orang Syiah. Ini mereka gunakan sebagai sarana untuk apa? Memunculkan perang antar mereka. Sebenarnya Sunni Syi'i, Sunnah Syiah itu, seandainya mereka bersatu dalam memerangi orang-orang kafir, itu kuat. Tapi sayangnya tidak terjadi. Dan apakah boleh Sunnah dengan Syiah bersatu dalam memerangi orang-orang kafir? Nggak ada masalah. Tidak bolehnya bersatu dalam kesesatan. Ya. Kalau perang bersama-sama melawan orang kafir, bagus itu. Tapi kalau kita diajak untuk acara-acara bid'ah, muharramnya mereka, asyuranya mereka, ya kita no, tidak mau. Ya. Karena itu adalah satu kesesatan. Tapi untuk kebaikan, perang melawan orang-orang kafir, sesuatu yang bagus. Sayangnya umat Islam tidak banyak yang paham masalah begini. Dianggap bahwasanya apa? Selalu peperangan Sunni dengan Syiah itu menguntungkan. Tidak menguntungkan. 17. Jadi kalau kita kepada orang kafir itu perang, kalau kepada orang Syiah itu bukan perang semestinya, ya, tapi dakwah, didakwahi supaya mereka paham bahwa mereka dalam kesesatan. 17 Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala ja'ala menjadikan dzurriyyata keturunan kulli nabiyyin setiap nabi fi sulbihi pada sulbi dia, tulang sulbi dia. Wa ja'ala dzurriyyati dan Allah menjadikan keturunan saya fi sulbi Aliyin pada tulang sulbinya Ali bin Abi Thalib. Hadis ini dhaif bahkan palsu menurut Syekh Al-Albani. Jadi maksudnya gini, Ali bin Abi Thalib mempunyai istri Fatimah. Fatimah ini putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Fatimah inilah muncul keturunan-keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib itu. Itu adalah dzurriyyahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuatu yang benar bahwasanya keturunan Fatimah nisbatnya, nasabnya itu kepada ibunya, yaitu kepada Fatimah. Sehingga nasabnya kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah khususiyah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasul, nasabnya semuanya baliknya ke bapak. Kita nasabnya tidak bin ibu, tapi bin bapak. Kecuali keturunan Nabi dari jalur Fatimah ini, maka mereka dianggap sebagai cucu-cucu Nabi, bukan cucu-cucu Ali. Kalau dianggap cucu Ali berarti mereka keturunan Abu Thalib. Abu Thalib mati kafir. Enggak begitu ya. Nasabnya dipilih yang paling mulia yaitu nasabnya Fatimah radhiyallahu anha. Ini khusus bagi Nabi, tidak berlaku untuk selain Nabi. 17-18. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala ja'alaha telah menjadikan istri. Ha ini maksudnya istri ya. Laka bagi kamu wahai suami libasan sebagai pakaian. Wa ja'alaka dan menjadikan kamu wahai suami laha bagi istrimu libasan sebagai pakaian. Wa ahli istri saya yarawna melihat, maksudnya boleh melihat aurati aurat saya. Wa ana dan saya pun ara boleh melihat dzalika aurat tersebut minhum dari mereka. Hadis ini derajatnya
Dhaif ya menurut Suyuti. Coba saya cek lagi, Syekh Albani katakan sahih atau dhaif. Oh, kata Syekh Albani dhaif juga. Maknanya tetap benar. Hanya ini berarti saya belum ngasih tanda dhaif ya. Padahal ini semestinya sudah saya kasih tanda sampai beberapa nomor berikutnya. Baik, ini hadisnya derajatnya dhaif ya. Meskipun maknanya sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya boleh bahwasanya suami istri itu sebagai apa? Libas, sebagai pakaian. Apa maksudnya sebagai pakaian ini? Ini menggambarkan dekatnya suami dengan istri ketika melakukan hubungan. Sampai menempel, sehingga seperti menempelnya baju ini. Makna yang kedua, bahwasanya suami itu fungsinya sebagai pakaian untuk istrinya, yaitu menutupinya dari perbuatan zina. Sudah ada suami, jangan zina. Demikian juga yang suami, jangan zina. Kenapa? Sudah ada istri. Walau istri saya haid, ya jangan zina, tapi nikah lagi. Gitu. Atau sabar nunggu sampai 7 hari. Gitu. Nah, rata-rata kan sabar, toh, gitu. Alhamdulillah. Jadi wanita-wanita Indonesia ini kudune bersyukur. Rata-rata orang Indonesia itu laki-lakinya sabar nunggu 7 hari. Kalau orang-orang Arab nggak sabar mereka. Rata-rata boleh meneh. Nah, ibu-ibu ini perlu bersyukur nih. Masya Allah. Baik, kemudian masalah ini suami boleh tidak melihat auratnya istri? Boleh tidak istri melihat auratnya suami? Ini masalah khilafiyah. Kesimpulan dari masalah ini adalah satu, secara hukum boleh karena tidak ada satupun hadis sahih yang melarang. Dua, secara adab tidak boleh atau kurang baik. Adapun hadis yang mengatakan melihat aurat pasangan menyebabkan buta itu tidak sahih. Bahkan ada yang mengatakan Ibnu Abbas itu di akhir hayatnya buta. Kenapa? Karena dia dulu suka melihat farji dari istrinya atau budaknya yang dia kumpuli. Nah, saya ketika membaca riwayat itu saya bertanya-tanya, kok ngerti kok ngerti? Ngerti-ngerti men itu. Ngerti-ngerti men bahwa dia suka melihat. Oh, dia pernah cerita. Baik, dia pernah cerita. Ngerti-ngerti men bahwa butanya gara-gara itu. Ngertinya dari mana? Ngarang lagi. Oh, nggak pernah mengetahui gaib. Buta mata itu kan sebabnya apa? Kita kan nggak ngerti kan. Kalau ditusuk matanya buta, nah baru kita tahu. Tapi gara-gara melihat terus buta, ngerti nyambungnya dari mana? Nggak cocok kayak begitu. Itu memaksakan pendapat. Jadi ringkasnya kalau mau melihat ya boleh secara hukum, tapi secara adab ya tidak ada begitu aja. Gitu. Sehingga bolehnya boleh. Kalau yang dilihat mau ya nggak apa-apa. Kalau yang dilihat tidak mau, jangan dipaksa. Gitu aja selesai. 17-19. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala ja'alani menjadikan saya abdan sebagai hamba kariman yang dermawan. Walam yaj'alni dan tidak menjadikan saya sebagai jabbaron diktator ani dan yang pembangkang. Hadis ini sahih. Ini hadis ada sababul wurudnya. Pada suatu saat Nabi SAW kumpul bersama para sahabat di masjid bersama ahli sufah. Kemudian setelah mereka sholat duha, didatangkanlah makanan farid. Nah, maka kemudian Nabi makan bersama mereka. Ketika jumlahnya semakin banyak, maka Nabi duduknya itu duduk seperti di antara dua sujud itu. Nah, maka duduk seperti itu menyebabkan orang Arab Badui heran. Loh, Nabi kok duduknya kayak gini? Kayak budak saja duduk di depan majikannya. Saking menduduk kayak begitu. Mahadihil jilsah, ini duduk apa kayak gini? Maka Nabi mengatakan, Allah menjadikan saya hamba yang dermawan. Sehingga punya makanan tidak dihabiskan sendiri, tapi makan bersama jamaah orang-orang ahli sufah yang miskin-miskin yang di dalam masjid itu. Dan tidak menjadikannya sebagai diktator, naik di atas, paling maunya selalu duduk di atas. Enggak, ya makan bersama. 17-20. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala jamilun maha indah yuhibbul jamal mencintai keindahan. Hadis ini riwayat Muslim dan ini juga ada sababul wurudnya. Ada seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, saya suka kalau baju saya bagus, sandal saya bagus, kalau sekarang motornya bagus, rumahnya bagus. Apakah ini termasuk sombong? Nah, maka Nabi menjawab, tidak. Sombong itu kalau menolak kebenaran atau meremehkan orang. Tapi kalau kamu suka yang bagus, Allah itu juga maha bagus dan mencintai kebagusan. Berarti kamu menyerupai Allah dalam hal apa?
melakukan akhlak Allah dalam hal mencintai kebagusan. Nggak ada masalah. Yang penting jangan berlebihan, gitu aja. Suka baju bagus, maka kalau beli baju yang 10 jutaan, nah itu berlebihan. Gitu. 17:21, Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal, sudah. Wa yuhibbu, dan Allah mencintai, ayyara, bahwa dia melihat, asara nikmatihi, bekas nikmatnya, ala abdihi, pada hambanya. Wa yubghidu, dan Allah membenci, al-bu'sa, kemiskinan. Maksudnya menampakkan kemiskinan. Bukan miskin dibenci, bukan. Miskin itu yang Allah menciptakan. Tapi menampakkan kemiskinan, Allah enggak suka. Wattabaus, apalagi menampak-nampakkan kemiskinan. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwasanya Allah kalau memberikan nikmat, hendaklah nikmat itu kita tampakkan, yaitu sesuaikan kondisi kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dulu miskin, motornya mogok-mogokan, ya wajar lah. Setelah gajinya jadi besar, motor mogok itu dilepas saja, kasihkan orang atau dijual. Nah, kemudian kita ganti motor yang wajar atau sesuai dengan kondisi kita, itu maksudnya. Karena kalau orang menyembunyikan kekayaan, itu menyebabkan orang lain tidak bisa mengambil manfaat dari dia. Kalau kita kondisi dulu miskin, kemudian kaya, setelah itu mobilnya bagus, motornya bagus, orang kan jadi paham, oh saya ini duitnya akeh, berarti kan meh ngutang karo Pak iki wae. Nah gitu, itu memberikan bantuan kepada orang lain secara tidak langsung. Semacam mengumumkan, saya duitnya sudah banyak, silahkan yang mau bantuan ke sini, seolah-olah ngomong begitu. Maka disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17:22, Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal, sakhiyun, Allah itu dermawan, yuhibbus sakha, mencintai kedermawanan, nadhifun, Allah maha bersih, yuhibbun nadhafah, mencintai kebersihan. Hadis ini dhaif. Untuk nama-nama Allah tidak bisa ditetapkan dengan hadis yang dhaif. Jadi apakah an-nadhif termasuk nama Allah? Kita tidak bisa mengatakan hal itu karena hadisnya dhaif. Andaikan hadis ini sahih, maka kita katakan Nadhif termasuk nama Allah. Maka boleh anak kita dikasih nama Abdul Nadhif. Andaikan hadisnya sahih. Ya. Tapi karena hadisnya dhaif, tidak bisa. 17:23, Innallaha ta'ala jawadun. Wawunya enggak pakai tasydid ya. Allah Ta'ala itu maha dermawan. Yuhibbul juda, mencintai kedermawanan. Wa yuhibbu, dan Allah mencintai ma'aliyal akhlak, akhlak-akhlak yang tinggi. Wa yakrahu, dan Allah itu membenci sifsafaha, akhlak-akhlak yang rendah. Hadis ini sahih. Safsaf, oh ya. Safsafaha, akhlak yang rendah. Termasuk akhlak yang rendah adalah pelit, bakhil. Termasuk akhlak yang tinggi adalah dermawan. Jadi hadis ini setelah menyebutkan yang khusus, lalu menyebutkan yang Allah menyebutkan dermawan. Itu contoh dari apa? Ma'aliyal akhlak, akhlak yang tinggi. Memaafkan, itu akhlak yang tinggi. Minta maaf ketika salah, itu akhlak yang tinggi. Suka marah, itu akhlak yang rendah. Marah keterlaluan. Semestinya ya ada orang berbuat salah, kita marah kan wajar. Tapi marahnya kan mestinya sesuai dengan apa namanya, tingkat kesalahan kan. Kesalahannya tingkatnya 10, marahnya 100. Ya ini nggak pas. Kita naik motor, kemudian dibalap oleh seseorang, akhirnya air hujan nyeprot ke kita. Nah ini kan kalau marah kan wajar dong itu, diceproti. Tapi kalau kemudian mengatakan, muga-muga tabrakan, nah itu berlebihan marahnya itu. Oh kena air saja kok tabrakan. Oh, ini berarti marah yang tidak teratur kayak gitu. Maka marah tidak teratur itu termasuk safsafah ya. Akhlak yang buruk, diatur. Marah wajar, orang marah itu wajar ketika sesuatu muncul yang menyebabkan apa? Kemarahan. Tapi berlebihan marah itu enggak wajar. Dikit-dikit marah kepada anaknya kemudian mengatakan moga-moga kowe ra mlebu surga misalnya. Itu berlebihan ya. Siapa ada orang suka anaknya masuk neraka? Enggak ada. Kecuali enggak waras saja. 17:24, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atau menyebabkan mahram, menetapkan mahram minar rodai, dari penyusuan, ma harraman, apa yang Allah menetapkan mahram minan nasab, dari arah nasab. Hadis ini sahih. Jadi maksudnya kalau ada orang menyusui anak orang dan menyusuinya sudah sampai 5 kali penyusuan,
maka anak susu tadi adalah mahram dengan ibu susunya. Dan siapa saja yang mahram dengan anak ini adalah siapapun yang mahram dengan anak asli dari ibu ini. Misalkan ibu ini punya anak 4, ya. Kemudian dia menyusui satu anak, berarti anaknya jadi 5 kan, tambah anak susu. Maka siapapun yang mahram untuk si anak-anak yang 4 ini, mahram juga untuk si anak susunya. Sehingga suaminya ibu ini juga mahram sama anak susu ini. Andai kan yang disusui ini perempuan, kayak. Maka suaminya ibu yang menyusui tadi itu adalah bapak susuannya untuk perempuan ini. Itu istilahnya dalam masalah fikih adalah labanul fahal. Jadi merembet mahramnya ini tidak hanya pada ibu susunya, tapi kepada siapapun yang menjadi mahram untuk anak-anaknya yang asli. Dan ini masalah khilafiyah memang. Tapi menurut madhab Syafi'i, berdasarkan hadis yang sangat jelas ini, kan bahwa bapak susuan itu mahram dengan anak yang disusui oleh istri dia. Nah sekarang muncul pertanyaan, bukankah yang menyusui kan hanya ibunya saja? Orang bapaknya nggak punya tetek. Terus gimana kok bisa jadi hukumi mahram itu gimana? Kok menjadi bapak susuan gimana? Ketahuilah bahwa susunya perempuan tadi muncul gara-gara dia menikah dengan laki-laki tadi. Dulu sebelum menikah kan nggak punya air susu dia. Nah, begitu dinikahi, kemudian dikumpuli, kemudian hamil, kemudian melahirkan anak, baru muncul susunya. Berarti air susu itu penyebabnya suami. Maka karena ada sebabnya, berarti dia terkena hukum juga. Itu kaitannya dengan bab ini ya, wajarnya begitu. Nalarnya begitu. 1725. Inna Allah Ta'ala, sunnah Allah Ta'ala harrama, mengharamkan al-jannah, masuk jannah, maksudnya masuk jannah secara langsung, ala kulli mura'in, pada setiap orang yang riya. Riya itu amal yang tidak ikhlas, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, dan sebagainya. Hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih, karena memang riya itu dosa besar, penyebab orang tidak bisa masuk jannah secara langsung kalau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya riya dosa besar? Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum," yang paling saya khawatirkan terhadap kalian asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu ar-riya. Jadi riya itu ketika disebut sebagai syirik, meskipun syirik kecil, para ulama katakan ini menunjukkan dosa besar. Dosa yang disebut sebagai kafir atau syirik, meskipun itu syirik kecil atau kafir kecil tadinya, itu adalah dosa besar. Karena itu sebagian para ulama, namanya adalah Ashraf Al-Munawi, itu kalau keluar dari rumahnya untuk mengajar, itu sebelum dia buka pintu itu berhenti dulu, Pak. Kemudian dia mengingatkan dirinya, saya mau mengajar harus ikhlas, yaitu ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin tenar, bukan ingin viral dan sebagainya. Baru sudah berdoa begitu dia buka pintu rumahnya kemudian berangkat mengajar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya menjaga niat supaya kita selalu ikhlas itu perlu dijaga terus-menerus. Tidak hanya dulu pernah saya berbuat begitu, enggak. Setiap saat kita mau melakukan, mau sholat, nah, dijaga niatnya, ikhlas. Nah, maka bagus kalau misalnya kita mau mengamalkan suatu amalan apapun ya, kita mengucapkan misalnya akhlisun niyyah tanalu a'lad darajat. Ini perkataan ulama ya. Dan ini bagus kalau kita mengucapkannya sebelum kita beramal apapun. Ikhlaskanlah niat supaya kamu mendapatkan derajat paling tinggi. Jadi pahala itu oleh Allah diberikan besar kecilnya sesuai tingkatan ikhlas kita. Sama-sama ya, sholat 2 rakaat. Tapi ini ikhlasnya 100%, ya, pahalanya terbesar sempurna. Tapi yang ikhlasnya 50%, ya pahalanya ya separuhnya dari itu. Nah, karena itu, kalau kita mau mengamalkan sesuatu apapun, kita ucapkan ini, akhlisun niyat tanalu ala darajat. Ini sudah menyerupai para ulama yang mengingatkan dirinya untuk ikhlas sebelum melakukan aktivitas-aktivitas mereka. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.